Oke, selamat pagi teman-teman. Bisa dengar suara saya? Halo? Dengar, Bu, dengar. Oke. Oke, kalau jelas screen-nya juga bisa terlihat ya. Screen PPT di layar. Lihat, Bu. Bisa ya, jelas semuanya ya. Biar Bisa, kita Bu. mulai. Oke. Jadi ini pertemuan ketujuh. Nah, dalam pertemuan ketujuh itu kita ada tugas 3 ya. Nah, di dan pertemuan ketujuh lalu pertemuan ke-8 kita hanya ada pertemuan 8 kali pertemuan untuk semester ini ya. Bukan seperti semester-semester sebelumnya yang ada 11 kali pertemuan, enggak. Ini hanya 8 kali pertemuan. Jadi memang harus disesuaikan menjadi 8 ya. Nah, jadi di pertemuan ketujuh itu ada namanya tugas yang ketiga. Nah, saya akan kasih tugasnya nanti, saya akan kirim di line ya, setelah kelas selesai. Nah, dan deadline pengerjaannya itu selama 1 minggu. Jadi deadline-nya itu minggu depan sebelum kelas dimulai. Dan akan lebih baik kalau dikerjakan dan dikirim ke saya jauh-jauh hari ya, biar bisa saya koreksi lebih cepat. Nah, untuk itu ya itu tugasnya. Nah, selanjutnya kita sekarang akan belajar pengembangan organisasi. Itu dari berapa itu ya? Modul 5. Modul 5. Modul 5. Jadi kita akan belajar modul 5 untuk pertemuan ini. Minggu depan itu modul 6. Nah, jadi pertemuan kita yang terakhir minggu depan ya. Ini pertemuan yang ke-7. Nah, jadi dalam materi ini kita akan belajar tentang bagaimana sih organisasi itu dikembangkan gitu. Jadi ada nanti kita belajar tentang pengembangan organisasi itu apa pengertiannya, terus bagaimana karakteristiknya. Maksudnya ketika suatu organisasi itu berkembang, karakteristiknya seperti apa sih baru dikatakan sebuah organisasi itu berkembang gitu. Terus selanjutnya bagaimana mendiagnosa ya sebuah organisasi itu butuh perubahan atau pengembangan gitu, dan bagaimana suatu organisasi itu dikatakan sudah berkembang atau tidak. Terus prosesnya itu seperti apa sih? Proses pengembangan organisasi itu bagaimana? Dan intervensi yang seperti apa dibutuhkan ketika proses itu berjalan? Terus nanti kita lihat ada perbedaan antara pembelajaran organisasi dan organisasi pembelajaran gitu. Jadi itu ada 2. Nah, yang artinya hampir-hampir mirip. Kemudian ada sistem organisasi pembelajar dan ada juga subsistemnya. Dan nanti ada juga perubahan persepsi atas perusahaan. Nah, itu
topik yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Harapannya semua fokus ya, bisa mendengarkan dan membaca slide-nya dengan baik. Nah, jadi pengembangan organisasi itu kan kita sudah belajar tentang perubahan organisasi. Apa penyebabnya suatu organisasi itu berubah dan mengapa penting itu berubah, bagaimana prosesnya, dan apa penyebabnya, internal atau eksternal. Nah, sekarang kita lihat setelah perubahan setelah kita memanajemen sebuah organisasi itu, kita perlu juga mengembangkan gitu. Kan beda ya berubah dan mengembangkan gitu. Nah, itu yang akan kita lihat hari ini. Nah, jadi sering disingkat pengembangan organisasi ini atau organization development sering disingkat menjadi OD ya, OD. Jadi organization development disingkat dengan OD. Nah, jadi definisi OD ini ada ini Michael Beer. Pengertiannya lebih pada perilaku seseorang dalam mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan gitu. Jadi pengembangan organisasi itu adalah transfer pengetahuan berbasis ilmu yang diterapkan secara sistematik dan terencana dalam rangka untuk mengembangkan, meningkatkan, menguatkan kembali strategi, struktur, dan proses organisasi sehingga tercipta efektivitas organisasi. Nah, jadi pengembangan organisasi ini adalah kata kuncinya adalah perilaku dalam meningkatkan dan menguatkan strategi yang pernah disusun agar perusahaan itu semakin efektif. Ya. Jadi organizational development itu adalah bagaimana perusahaan itu meningkatkan dan menguatkan kembali strategi dalam mencapai visi misi yang pernah mereka tetapkan. Itu. Jadi ada karakteristiknya. Ada 6 karakteristiknya ini. Yang pertama itu perubahan terencana. Jadi seperti yang sudah pernah kita pelajari ya, bahwa ada sudden change ya. Kita ingat kemarin ada perubahan tiba-tiba, ada perubahan terencana, sudden change sama planned change ya. Jadi karakteristik pengembangan organisasi itu yang disebut dengan planned change ya, perubahan organisasi. Nah, perubahan terencana itu perubahan bersifat terencana yang dilakukan seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Itu yang pertama karakteristiknya. Karakteristik yang kedua itu pendekatan kolaboratif. Nah, perubahan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan melibatkan banyak pihak terkait gitu. Jadi namanya kolaboratif ya, itu akan melibatkan banyak pihak. Berorientasi kinerja. Nah, jadi orientasinya, kinerjanya itu menekankan pada cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja itu. Berorientasi humanisme. Nah, penekanannya pada kesempatan dan penggunaan potensi sumber daya manusia. Jadi SDM-nya itu yang ditingkatkan. Ketika orientasinya itu humanisme. Yang kelima itu pendekatan sistem. Nah, perubahan memperhatikan hubungan interrelasi antara unit dan aktivitas sebagai suatu kesatuan sistem. Jadi,
pendekatan sistem ini itu lebih pada sistem dalam perusahaan itu atau organisasi itu terintegrasi, ya, terintegrasi satu sama lain. Jadi segala divisinya itu semakin terintegrasi. Kemudian menggunakan metode ilmiah. Menggunakan metode ilmiah maksudnya menggunakan pendekatan ilmiah sebagai pendukung pengalaman praktis. Gitu. Jadi ini ada 6 karakteristiknya OD. Yang pertama, perubahannya itu terencana. Terus melibatkan banyak pihak, ada orientasinya kinerja, ada orientasinya SDM, ada pendekatannya sistem yang terintegrasi, ada pendekatannya menggunakan metode ilmiah. Jadi ini karakteristiknya OD ya, ada 6. Tapi ada beberapa kritik terhadap OD. Jadi kritiknya sebagai berikut. Yang pertama, kalau OD itu lebih mendahulukan individu ketimbang organisasi. Gitu. Karena kita lihat ya, karakteristiknya yang pertama, orientasinya humanisme ya. Jadi OD itu lebih mendahulukan individu dibanding organisasi. Yang kedua, OD itu lebih mengedepankan aspek informal daripada formal. Jadi kritiknya itu OD itu aspeknya itu informal loh gitu, karena kita lihat karakteristiknya ya, lebih pada humanisme misalnya, orientasinya humanisme dan cenderung informal. Jadi ini kritiknya. Terus yang ketiga, perubahan perilaku lebih diutamakan daripada diagnosis menyeluruh. Yang keempat, proses dianggap lebih penting ketimbang tugas-tugas organisasi. Jadi dalam OD itu, proses dalam mencapai target itu lebih penting daripada target itu sendiri. Gitu. Jadi itu salah satu kritiknya. Nomor 5, peran konsultan lebih dominan ketimbang manajer. Ya, jadi di dalam materi ini kita akan melihat peran konsultan itu seperti apa sih. Jadi kalau kalian pernah dengar konsultan bisnis, nah konsultan bisnis itu bekerja untuk mendiagnosis permasalahan dalam sebuah perusahaan itu dan memberikan strategi atau saran bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, atau bagaimana untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Nah, di situ perannya OD ini gitu. Perannya OD ini bahkan lebih cenderung diberikan pada konsultan. Nah, jadi di situ makanya ada kritiknya ini, peran konsultan itu bahkan lebih penting, lebih dominan dibanding manajer. Gitu. Nomor 6, dalam pelaksanaannya paket program lebih disukai ketimbang situasi real yang dihadapi organisasi. Nah, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam OD ini perusahaan itu memberikan berkonsultasi ya pada konsultan bisnis, dan konsultan bisnisnya ini akan mendiagnosis apa sih masalah perusahaan itu, dan kemudian diberikan namanya itu paket program ya, paket program. Nah, paket program inilah yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan kritiknya ini dalam pelaksanaannya paket program itu lebih disukai ketimbang situasi real yang dihadapi organisasi gitu. Nah, jadi dalam pengembangan organisasi itu, dalam prosesnya ada Edgar Hus
menjelaskan proses perubahan itu menjadi 7 tahap. Yang pertama scouting. Kedua entry. Yang scouting itu maksudnya mengumpulkan ya. Kedua entry. Yang ketiga itu diagnosis, planning, action, stabilization, and evaluation, dan termination. Nanti kita akan lihat satu-satu seperti apa ini. Tapi prosesnya adalah seperti ini. Oke. Jadi host model masih ingat ya, ada namanya Lewins. Masih ingat kita model perubahan Lewins ya, ada unfreezing, ada change, ada refreezing. Jadi ada model perubahan terencana menurut host. Ini ada scouting. Nah, jadi ini tahap yang ini tadi. Ada scouting. Jadi ini pengumpulan atau eksplorasi bersama antar agen perubahan dengan klien. Nah, jadi bisa kita pikirkan bahwa OD itu atau pengembangan organisasi itu sebagai peran konsultan dalam mengembangkan organisasi itu. Apa sih peran konsultan dalam perubahan organisasi? Gitu. Jadi misalnya sebuah perusahaan sedang mengalami masalah, mereka pergi pada konsultan dan berkonsultasi tentang apa yang bisa mereka lakukan gitu. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan perusahaan itu. Nah, jadi tahap-tahapnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah scouting. Scouting. Nah, jadi dalam scouting ini ini adalah eksplorasi atau pengumpulan data-data antara agen dan klien, ya, antara pemilik dan perusahaan dan konsultannya. Nah, ada entry. Nah, dalam entry ini disitulah entry itu maksudnya masuk. Disitulah membangun kontrak psikologis, kontrak antara perusahaan dengan konsultan bisnisnya. Nah, kemudian mereka akan mendiagnosis. Diagnosis itu mengidentifikasi tujuan spesifik yang akan ditingkatkan dalam perusahaan itu. Apa sih tujuannya yang akan dicapai dan apa permasalahan yang sedang terjadi. Nah, kemudian planning. Planning itu merencanakan tindakan dan langkah-langkah untuk mengatasi resistensi. Nah, jadi dalam planning itu mereka akan merencanakan langkah-langkah atau strategi yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan itu. Terus selanjutnya action. Setelah ada planning, ada action ya. Action itu mengimplementasikan atau melaksanakan langkah-langkah tindakan, langkah-langkah yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian ada stabilization dan evaluation. Nah, di situ setelah diimplementasikan, setelah diterapkan ya rencana-rencana tadi itu, lalu dievaluasi. Setelah dievaluasi pasti ada ketidakcocokan ya. Di situ disebut dengan stabilization. Jadi dicocokkan gitu. Kemudian termination atau selesai mengerjakan satu proyek dan memulai proyek lain. Nah, gitu. Jadi dalam pengembangan organisasi ini ada intervensi pihak ketiga, yaitu disebut dengan konsultan ya. Disebut dengan konsultan. Nah, jadi dalam pengembangan berbeda ya dengan
perubahan organisasi yang kita pelajari sebelumnya itu adalah murni intervensi murni adalah kerjasama atau program kerja perusahaan itu, maksudnya manajer atau individu yang ada di internal perusahaan itu. Tapi ketika kita berbicara tentang pengembangan organisasi, sudah ada intervensi dari pihak eksternal, yaitu pihak konsultan. Nah, sekarang kita lihat dalam tahap diagnosis. Nah, kenapa penting kita bahas secara khusus tahap diagnosis ini? Karena pada tahap diagnosis itu merupakan tahapan yang sangat krusial, tahapan yang sangat penting. Diagnosis bisa berupa proses yang bisa membantu organisasi dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kapasitas. Nah, jadi kalau sebuah perusahaan nih pergi ke konsultan untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, konsultan itu harus berperan untuk mendiagnosa apa sih sebenarnya masalah yang ada dalam perusahaan itu dan apa tujuan yang mereka capai. Gitu. Jadi, ketika mereka mendiagnosis harus mendapatkan diagnosis yang benar agar strategi dan langkah-langkah selanjutnya itu benar juga gitu. Jadi mereka harus tahu kapasitas perusahaan itu seperti apa sih, budaya dan perilaku yang sedang ada dalam organisasi itu seperti apa, dan perbaikan seperti apa yang mereka inginkan gitu. Jadi sama seperti dokter ya, ketika pasien datang ke mereka harus benar-benar meneliti apa sih penyakitnya pasien ini agar dapat memberikan obat yang tepat gitu. Jadi konsultan bisnis juga mempunyai peran yang sama. Nah, mereka harus mendiagnosis permasalahannya dalam perusahaan itu apa. Lalu mereka bisa memberikan strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk perbaikan perusahaan tersebut. Gitu. Jadi tahap diagnosis itu adalah tahap yang krusial. Nah, jadi kalian sebagai jurusan manajemen ya, peluang kerjanya itu bisa juga dalam konsultan bisnis gitu. Konsultan bisnis itu memberikan ide, strategi pada perusahaan-perusahaan tertentu gitu, yang mempunyai masalah, baik itu masalah dalam manajemen sumber daya manusianya, SDM-nya, manajemen keuangannya, manajemen organisasinya seperti apa gitu. Karena memanajemen sebuah perusahaan itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Jadi strategi apa yang mereka lakukan, terkadang pihak organisasi itu kurang memahami gitu. Makanya perlu pihak eksternal untuk memberikan mereka tips dan strategi. Oke, jadi dalam mendiagnosis sebuah perusahaan itu ada beberapa modelnya gitu. Ada beberapa modelnya. Jadi bukan hanya satu model gitu. Bagaimana cara kita mendiagnosis sebuah perusahaan itu? Apa sih sakitnya perusahaan ini? Jangan-jangan sakit kepala malah kita kasih obat mencret gitu. Jangan-jangan dia terkilir kita kasih Bodrex, kan enggak nyambung gitu. Jadi ada modelnya, ada 5. Yang pertama, the 6 box model. Ada
6 box gitu. Model 6 box. Ada the 7S framework 7S. Ada the star model bintang. Ada congruence model. Nanti kita lihat. Dan Burke-Litwin model. Kita lihat ke satu-satu ya. Nah, ini the 6 box organizational model. Nah, jadi ada 6 box gitu. Ada 6 box yang akan diteliti, yang akan diperhatikan ya, dan ditanyakan, diteliti oleh seorang konsultan bisnis dalam mendiagnosis sebuah perusahaan. Yang pertama itu purpose, tujuan ya. Yang pertama itu tujuan. Nah, yang pertama itu tujuan. Apa sih tujuannya perusahaan itu? Apa tujuan? Jadi ini terkait visi dan misi perusahaan itu gitu. Karena seiring berjalannya waktu, terkadang perusahaan itu bergeser dari visi dan misi yang pernah disusun sebelumnya gitu. Nah, jadi misalnya nih, sebuah perusahaan visinya adalah menciptakan transportasi yang nyaman gitu. Rupanya sekarang sudah bergeser, malah bukan transportasi lagi yang bisnisnya, malah transportasi yang nyaman, maksudnya dengan memberikan ojek online atau taksi online. Sekarang bukan lagi dalam transportasi, sekarang udah berpindah ke food delivery atau antar makanan gitu. Udah bergeser ya visinya gitu. Jadi kembali ditanyakan, apa sih tujuan? What is the purpose in this business? Gitu ya. What business are we in? Bisnis seperti apakah kita ini gitu? Bisnis yang seperti apakah perusahaan ini? Gitu. Itu yang perlu dipertanyakan yang pertama. Terus strukturnya. Bagaimana struktur organisasi tersebut? Maksudnya bagaimana pekerjaan itu dibagi? How do we divide it up the work gitu? Bagaimana kita membagi pekerjaan itu? Jadi yang pertama tujuannya, terus pembagian kerjanya yang seperti apa? Terus reward ya, reward atau pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu, do all needed tasks have incentive gitu. Apakah semua pekerjaan itu membutuhkan insentif gitu? Kalau jadi sering ya perusahaan-perusahaan ada insentif ini, insentif itu, insentif ini gitu. Insentif kalau di dosen ya ada namanya insentif penelitian gitu, insentif penelitian. Nah, karena nggak semuanya, kalau itu pekerjaan yang basic, tidak butuh insentif gitu, nggak butuh rewards gitu. Tapi kalau misalnya melebihi dari pekerjaan basic, butuh reward agar karyawan itu termotivasi, gitu ya. Nah, jadi pemberian reward itu seperti apa sih dalam perusahaan itu? Itu harus ditanyakan. Kemudian ini, helpful mechanism. Have we adequate coordinating technologies gitu? Maksudnya helpful mechanism ini, apakah kita mendapatkan bantuan teknologi gitu? Atau kita hanya fokus pada cara tradisional, sementara sudah ada teknologi yang terbaru gitu. Jadi yang ditanyakan di sini, sudah sebagaimana besarkah perusahaan ini menggunakan teknologi? Terus yang kelima itu relationship. Bagaimana, how do we manage conflict among peoples with technologies gitu? Bagaimana cara pihak manajemen itu
mengelola atau menyelesaikan konflik yang terjadi di antara karyawan. Gitu. Bagaimana hubungan antara karyawan? Bagaimana hubungan antara karyawan dengan pihak manajemen? Gitu. Bagaimana hubungan pihak manajemen dengan stakeholder? Nah, itu perlu ditanyakan juga. Kemudian leadership ya. Bagaimana kepemimpinan dalam perusahaan itu? Jangan-jangan kepemimpinan di sana itu yang sangat mempengaruhi kenapa organisasi itu bermasalah. Gitu. Jadi leadership itu sangat penting. Nah, jadi yang ditanya ini, does someone keep the boxes in balance? Gitu. Apakah seseorang, artinya di sini secara harfiahnya penerjemahannya, apakah seseorang membuat perusahaan itu stabil gitu? Atau seorang leadership, seorang pemimpin di dalam perusahaan itu membuat karyawan itu ada yang merasa anak bawang, ada yang merasa anak emas gitu. Itu nggak bagus gitu. Jadi bagaimana leadership di dalam perusahaan itu? Itu ya. Nah, jadi ini salah satu model diagnosa sebuah organisasi. Nah, ketika dokter mendiagnosa kita kan ada pertanyaannya, apa? Setelah dicek suhu misalnya, ini demam. Sejak kapan mulai demam? Apakah ada pilek atau enggak? Apakah ada rasa ngilu-ngilu di tulang atau enggak? Kapan mulai pilek? Gitu. Demamnya apakah sepanjang waktu, apakah sore hari aja gitu. Bagaimana selera makan atau enggak? Ada batuk atau enggak gitu. Kan banyak pertanyaannya ya. Gitu. Nah, begitu juga dalam ketika kita mau mendiagnosis sebuah perusahaan gitu. Jadi kita tanyakan beberapa hal gitu. Lalu kita mengambil kesimpulan dan strategi apa yang harus diberikan pada perusahaan ini. Jadi ketika dokter juga setelah bertanya-tanya lalu didiagnosis, oh ini penyakitnya ini, obatnya adalah ini gitu. Jadi kita juga sebagai konsultan bisnis yang ditanyakan adalah ini. Lalu kita akan mengetahui, oh ternyata leadership lah yang bermasalah di dalam perusahaan itu. Gitu ya. Nah, jadi the 7 framework ini, 7S framework ada 7S. Jadi ini ada tiga konsultan bisnis yang paling terkenal ya. Yang paling terkenal McKinsey & Company. Jadi ini adalah konsultan bisnis. Robert Waterman Jr. ini, dan Tom Peter dan Julian Phillips ini. Jadi mereka mempunyai sebuah tulisan yang sangat terkenal. Mereka bilang structure is not organizational gitu. Jadi mereka bilang bahwa pada inilah mereka bilang. Jadi struktur itu sebenarnya bukanlah organisasi, tapi ada sistem, ada style, ada staff, ada skill, ada strategi, dan ada superordinate goals. Nah, jadi kita akan menjelaskan satu persatu ini. Struktur itu apa sih? Sistem itu. Nah, jadi dalam mendiagnosa sebuah
dalam mendiagnosa sebuah organisasi, ada 7 S yang harus kita perhatikan. Yang pertama, strukturnya seperti apa, sistem dalam perusahaan itu seperti apa, stylenya seperti apa, staffnya juga, skill, strategi, dan subordinate goals. Tujuannya apa? Nah, sekarang itu strategi. Strategi yang diberikan itu tindakan dan bersifat koheren. Ya. Jadi tindakan itu dan bersifat koheren itu artinya menyatu ya, berkesinambungan. Jadi strategi itu satu tindakan yang bersifat koheren. Nah, jadi strategi yang diberikan oleh konsultan itu kepada perusahaan itu harus menyatukan ya, berkesinambungan ya, dan merekatkan seluruh pihak atau lini dalam perusahaan itu. Itu artinya bersifat koheren, merekatkan. Oke. Nah, selanjutnya ada struktur. Struktur itu intinya adalah kepada siapa sih seseorang itu harus bertanggung jawab. Nah, itu artinya struktur ya. Jadi struktur itu biasanya ada CEO, ada manajer, ada kepala bagian, ada kepala divisi, ada kepala ini. Nah, jadi setiap mereka itu bertanggung jawab pada atasannya gitu. Itu namanya struktur ya, struktur. Jadi karyawan itu bertanggung jawab pada kepala ini gitu. Jadi kepala bagian misalnya, kepala bagian bertanggung jawab pada manajer bertanggung jawab pada CEO bertanggung jawab kepada komisaris gitu ya. Nah, komisaris bertanggung jawab pada pemegang saham. Nah, itu namanya struktur. Jadi struktur itu lebih kepada siapa seseorang harus bertanggung jawab gitu. Jadi itu namanya struktur. Dan sistem itu pada proses dan aliran kerja itu seperti apa. Nah, proses aliran kerja itu seperti apa. Jadi sistemnya seperti apa gitu. Misalnya saya datang ke kantor, apa sih yang harus saya kerjakan gitu. Nah, ketika ini saya kerjakan, kepada siapa akan saya berikan? Ketika sudah selesai, kepada siapa akan saya berikan gitu. Setelah ini saya kerjakan, apa sih yang saya kerjakan selanjutnya? Itu namanya sistem. Dan selanjutnya style. Style itu perilaku nyata tentang yang dianggap penting oleh perusahaan itu. Apa sih yang dianggap penting dalam perusahaan ini? Gitu. Apa sih value yang dianggap penting dalam perusahaan itu? Itu yang disebut dengan style. Kemudian staff. Bukan hanya orang-orang dalam perusahaan itu, tapi komposisi demografik dari yang terlibat dalam organisasi itu. Jadi komposisi demografik itu maksudnya siapa aja yang terlibat dalam demografi itu, siapa aja yang terlibat dalam perusahaan itu disebut dengan staff. Bukan hanya pihak pihak administrasi. Lalu kita bilang itu staff gitu. Bukan itu gitu. Tapi siapa aja yang terlibat dalam perusahaan itu kita sebut dengan staff. Baik itu tukang parkir, baik itu satpam, baik itu CEO, baik itu pemegang saham, kita sebut itu staff. Jadi staff di sini bukan hanya yang ada pada
bagian administrasi aja bukan. Jadi semuanya ada di sana. Kemudian shared values ini di sini nilai-nilai organisasi apa sih yang dijiwai dalam organisasi ini? Nilai-nilai apa dan norma apa yang dipahami dan dijiwai oleh organisasi ini. Jadi ini yang perlu juga diperhatikan. Terus skill itu kapabilitas yang dimiliki secara keseluruhan oleh perusahaan itu. Kapabilitas apa yang dimiliki oleh perusahaan ini? Jadi kita akan melihat permasalahan yang terjadi dalam sebuah perusahaan dengan 7S ini. Jadi model yang 7S ini adalah seperti ini. Terus ada namanya the star model gitu, model bintang. Jadi the star model ini lebih pada bagaimana sih keterkaitan antar komponen dalam sebuah organisasi itu. Jadi intinya adalah pada star model ini keterkaitannya. Baik itu dalam strategi, struktur, kapabilitas, proses, sistem penghargaan, dan orang-orang. Bagaimana keterkaitan di antara semua faktor ini? Nah, jadi ini di star model itu ada 5 aspek. Yang pertama itu strategi itu. Bagaimana visi, arah, dan competitive advantage dan keunggulan kompetitif daripada sebuah perusahaan itu. Visinya apa dan arah perusahaan itu mau dibawa kemana dan keunggulan kompetitifnya perusahaan ini apa. Terus strukturnya. Struktur itu tadi udah kita bahas ya, strukturnya seperti apa. Struktur itu bagaimana struktur, berapa sih jabatan-jabatan dan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu gitu. Jangan-jangan strukturnya itu, jadi dalam manajemen itu ada namanya struktur yang gendut dan struktur yang ramping ya. Jadi kalau masih ingat biasanya nih dalam setelah setelah pemilu ya, pemilihan presiden, lalu ada pemilihan menteri-menteri, ada pemilihan menteri-menteri. Jadi pada saat pemilihan menteri-menteri itu ada presiden yang mengurangi kementerian ini, ternyata nggak ada lagi. Kementerian itu udah digabung dengan kementerian ini gitu. Jadi ada kementerian lagi yang ditambah. Ternyata sekarang menteri itu sudah punya wakil gitu. Jadi ada presiden yang merampingkan struktur kementerian itu, ada presiden yang menggendutkan kementerian itu. Jadi struktur itu ada yang gendut, ada yang ramping. Gitu ya. Jadi struktur itu berapa orang sih dan atau berapa lembaga sih dalam sebuah organisasi. Gitu. Nah, karena struktur itu sangat dekat dengan power dan otoritas. Jadi misalnya nih, kalau misalnya dalam kementerian ada 2, ada menterinya, ada wakilnya. Siapa sih punya power? Siapa yang punya otoritas? Gitu. Dan reporting relationship dan organizational roles gitu, dan perannya seperti apa gitu. Jadi dalam perusahaan juga ada perusahaan yang strukturnya ramping, ada perusahaan yang strukturnya gendut. Nah, kalau perusahaan yang strukturnya ramping itu takutnya pekerjaan itu jadinya overload gitu. Manajer-manajer itu overload.
Tapi kalau terlalu gendut, jadinya nggak maksimal. Ya, nggak efektif. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh satu orang malah dikerjakan oleh 2 orang gitu. Dan jadinya kurang pekerjaannya. Tapi kalau dikerjakan oleh satu orang, itu orangnya akan jadi overload. Kalau dikerjakan oleh 2 orang, orangnya kurang jadinya gitu. Jadi bagaimana struktur dalam sebuah organisasi itu sangat penting. Yang kemudian proses dan lateral gitu. Lateral itu artinya apa saya bilangnya? Lateral itu hubungan ke horizontal gitu, hubungan horizontal lah. Nah, jadi networks itu jadi hubungan horizontal di antara mereka. Networks, teams, proses, integrative rules, matrix structure. Nah, di sini lebih pada proses pekerjaan itu seperti apa dan hubungan di antara mereka itu seperti apa. Ya. Kemudian reward system gitu. Bagaimana sistem pemberian hadiah atau insentif dalam perusahaan itu? Tujuannya apa? Cara pemberiannya seperti apa? Nilai dan perilaku, kompensasi dan reward gitu. Kompensasi, jika ada kompensasi ya. Kompensasi maksudnya ketika melakukan pelanggaran apakah diberikan hukuman atau maksudnya ketika tidak mencapai target seperti ini apakah dihukum atau ketika melebihi target dikasih hadiah. Yang seperti apa sih yang akan diterapkan di dalam perusahaan itu gitu. Kemudian people practice, staffing selection, performance feedback, learning and development. Di sini lebih pada problem solving ketika terjadi konflik di antara karyawan gitu. Konflik di antara karyawan. Jadi di sini kita melihat bahwa aspek yang di STAR model ini hampir sama dengan yang di 7S tadi. Ya. Hampir sama, cuman di sini interaksinya kita akan lihat bahwa semuanya itu saling keterkaitan gitu. Jadi ini salah satu mendiagnosis sebuah perusahaan itu apakah baik atau tidak. Nah, tapi ada juga yang namanya ketidakcocokan dalam masing-masing elemen gitu. Nah, dampaknya yang pertama jika strategi tidak jelas atau tidak disepakati. Apa dampaknya? Tidak ada arah yang sama. Tidak ada kriteria untuk pengambil keputusan. Ya, kalau strateginya nggak cocok ya. Terus strukturnya. Jika struktur tidak selaras dengan strategi, apa yang terjadi? Tidak mampu memobilisasi sumber daya. Pelaksanaan tidak efektif. Hilang kesempatan untuk bersaing. Kemudian, kapabilitas proses dan lateral. Jika mekanisme koordinasi tidak berjalan dengan baik, apa yang terjadi? Tidak terjadi kolaborasi lintas unit, pengambilan keputusan dan siklus inovasi terlalu lama, sulit berbagi informasi, dan praktik yang baik. Ini sistem penghargaan. Jika penghargaan tidak mendukung terciptanya tujuan, ini hasil yang keliru dan boros energi, standar rendah, frustrasi, dan perputaran karyawan tinggi. Jadi ketika rewards itu tidak seperti yang diharapkan, apa yang terjadi? Frustasi dan perputaran karyawan yang tinggi. Perputaran karyawan yang tinggi ini sangat tidak baik karena ya butuh adaptasi ya ketika karyawan memutuskan untuk
keluar dari perusahaan, kita harus merekrut yang baru lagi. Nah, dan yang baru lagi ini butuh adaptasi lagi untuk bekerja. Apa yang harus dikerjakan, bagaimana prosesnya, dia harus beradaptasi lingkungan gitu. Kemudian praktik SDM. Jika sumber daya tidak berpartisipasi dan tidak diberdayakan, apa yang terjadi? Upaya tanpa hasil, kepuasan karyawan rendah. Nah, jadi ini dampak ketidakcocokan masing-masing elemen ini. Nah, sekarang the concourse model. The concourse model ini lebih pada ada input dan outputnya, dan transformasinya itu di situ yang disebut dengan congruence model. Nah, jadi ini dia the congruence model ini. Ada input. Nah, apa sih inputnya? Bagaimana environment dalam perusahaan itu? Bagaimana resources dan historinya. Inilah input yang dibutuhkan ya. Lalu diberikan strategi. Strategi ini dengan outputnya itu organizational, group, individual. Nah, proses transformasinya adalah seperti ini. Ada informal organisasi, ada tugas yang diberikan untuk individu dan juga untuk formal organisasi, dan ada penyesuaian. Lalu outputnya adalah seperti ini. Lalu ada the Burke-Litwin model gitu. Di sini ada 12 faktor yang menciptakan adanya transformasi perubahan. Ke-12 faktor itu adalah ini. Yang pertama adalah external environment atau lingkungan eksternal. Gitu. Lingkungan eksternal itu seperti apa? Terus leadership-nya itu. Leadership itu kan kita tahu bahwa leadership itu menyusun misi dan strategi perusahaan. Kemudian juga membangun budaya organisasi itu. Dan leadership itu menurunkan praktik manajemen. Praktik manajemen itu lalu dalam menjalankan manajemen itu harus membangun struktur organisasi itu seperti apa. Dan juga kebijakan, sistem dan kebijakan ya. Dan iklim kerja unit itu seperti apa? Karena kondisi manajemen dalam sebuah perusahaan itu sangat menentukan iklim kerja itu yang seperti apa. Kalau manajernya itu ditakuti, itu akan menciptakan iklim pekerjaan itu seperti horor ya. Jadi leadership itu sangat menentukan iklim pekerjaan. Apakah iklimnya itu ramah, nyaman, menakutkan, atau dingin gitu. Jadi leadership itu sangat menentukan iklim kerja. Kemudian motivations ya. Nah, iklim kerja yang baik itu membuat kita termotivasi untuk bekerja. Dan individual needs and values. Kemudian
tasks, requirements, individual skill, and abilities. Nah, jadi motivasi itu juga sangat mempengaruhi tugas kita, terus skill kita juga dan kemampuan kita. Dan bahkan nilai dan kebutuhan individual. Kemudian organisasi, performance individual dan organisasi gitu. Jadi ini 12 faktor yang saling mempengaruhi dan menentukan bagaimana pengembangan organisasi itu berjalan. Jangan-jangan karena sistem leadership dalam perusahaan itu yang menyebabkan motivasi karyawan itu rendah. Jadinya performance atau hasil yang dihasilkan karyawan itu rendah diakibatkan oleh leadership yang buruk gitu. Nah, itulah 5 tadi model diagnosis permasalahan dalam perusahaannya, ada 5. Sekarang kita lihat prosesnya. Prosesnya itu terdiri dari yang pertama itu mengumpulkan data, ya. Jadi sama seperti kalian melakukan penelitian ya atau karya ilmiah. Yang pertama itu ada data. Data itu kita analisis. Nah, kita analisis dulu, lalu ada rumusan masalah ya. Ada rumusan masalah yang kita temukan gitu. Jadi dalam sebuah penelitian ada namanya research gap gitu. Research gap itu kondisi yang sekarang dan kondisi yang idealnya itu tidak sama gitu. Jadi kita kumpulkan data, lalu kita analisis apa sih yang terjadi di antara mereka gitu. Apa sih yang terjadi, dan lalu dapatlah namanya rumusan masalah gitu. Rumusan masalah apa yang terjadi di data ini. Nah, lalu untuk menjawab rumusan masalah itu kita punya metode penelitian, caranya menjawab. Lalu setelah itu kita analisis, lalu di analisis itu terjawablah masalah itu. Sebenarnya inilah yang terjadi. Nah, itulah kenapa pada saat ini data itu sangat penting gitu. Collecting data itu sangat penting. Jika masih dibutuhkan data yang lebih banyak, more data need now, lalu kita butuhkan data feedback. Lalu more data. Jadi dalam proses pengumpulan data itu tidak mudah ya, karena makanya dalam sebuah penelitian itu ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Itu maksudnya itu hanya pada masalah data gitu. Jadi data itu kita uji apakah data ini valid gitu. Valid maksudnya bisa menggambarkan kondisi pada umumnya gitu. Jadi validitas gitu. Bisa menggambarkan kondisi yang umum gitu. Kalau kita misalkan nih, bagaimana sih persepsi karyawan terhadap perkembangan COVID-19 gitu. Atau bagaimana dampak COVID-19 terhadap kelangsungan
apa namanya, kelangsungan sahamnya Taiwan gitu. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap performa saham Taiwan gitu. Itu yang mau kita analisis. Nah, apakah kita ambil sampelnya itu perusahaan perusahaan apa namanya, semikonduktor gitu, perusahaan semikonduktor itu. Nah, kita akan membuat apakah perusahaan semikonduktor ini merepresentasikan semua perusahaan yang ada di Taiwan gitu. Itu namanya uji validitas. Nah, sekarang ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu namanya apakah data ini bisa kita percayai gitu. Apakah data ini bisa kita percayai dengan pengambilan data seberapa lama gitu. Nah, itu makanya dalam sebuah penelitian itu data itu sangat penting. Nah, dan di sini juga dalam proses OD itu data yang kita butuhkan itu penting karena disinilah kita prosesnya itu diagnosis, ya, diagnosis. Jadi kita kumpulkan data itu, ternyata datanya tidak cukup, kita membutuhkan data yang lain. Terus kita coba analisis. Di sini yang disebut dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini membutuhkan beberapa data. Ternyata we need more data. Kita butuh data yang lain lagi karena data yang sebelumnya itu tidak bisa kita gunakan karena tidak sesuai dengan kriteria. Nah, terus selanjutnya itu lalu kita setelah jadi dalam penelitian sudah lulus uji validitas dan reliabilitas. Sekarang problem areas identified gitu. Sekarang kita menyusun rumusan masalahnya. Apa sih masalah yang terjadi dalam perusahaan itu? Apa sih masalah yang terjadi dalam perusahaan itu? Nah, selanjutnya kita berbicara nih dengan klien. Apakah target klien itu dan apakah mereka mau? Jadi setelah kita mengidentifikasi masalah mereka, kita berbicara pada klien itu, apakah mereka mau mengerjakan atau menyelesaikan masalah itu. Kalau mereka enggak, ya enggak usah dikerjakan. Kalau mereka oke, ya udah lanjut diagnosis dan menyelesaikan apa sih penyebab masalah itu dan apa yang bisa dilakukan untuk perubahan dan mencapai hasil yang diinginkan gitu. Jadi ini yang disebut dengan proses diagnosis, ya. Nah, ada namanya intervensi OD. Nah, jadi intervensi OD itu disebut dengan serangkaian desain, ya, serangkaian tindakan yang didesain untuk meningkatkan kesehatan organisasi atau lebih berfungsi dengan baik. Nah, jadi di sini adalah di konsultan proses ini, di sini perusahaan itu pergi ke konsultan untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Dan setelah itu konsultan itu menyusun strategi, lalu intervensi. Di sini intervensi maksudnya perusahaan itu sudah melakukan strategi yang diberikan oleh konsultan itu. Lalu outcome-nya seperti apa? Nah, dalam konsultan proses ini semua apa yang terjadi di sini? Di sinilah mereka menganalisis
dan mendiagnosis, memulai dari pengumpulan data dan diagnosis. Lalu mereka lihat ada ternyata performance gap gitu. Jadi dalam seperti performance gap itu ada perbedaan antara yang ingin mereka capai dan kondisi sekarang gitu. Apa sih yang membedakannya? Gitu. Yang mereka inginkan itu apa? Dan yang keadaan di perusahaan mereka itu seperti apa? Itu berbeda. Itu disebut dengan performance gap. Gitu. Nah, lalu OD itu, konsultan bisnis itu datang melihat dari strukturalnya berbeda, teknikalnya berbeda, dan behavioralnya berbeda. Nah, lalu dilakukan intervensi. Prosesnya dan tekniknya. Jadi ada intervensi dalam proses dan juga teknik. Dan outcomes-nya apa? Itu adalah desired state. Ya, desired state. Kondisi yang diinginkan itu seperti apa. Nah, jadi intervensi OD itu maksudnya adalah bagaimana intervensi konsultan bisnis itu dalam sebuah perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi strategi dan praktisi konsultan itu, strategi OD itu diawali dari strategi behavioral atau behavioral strategy dan struktur dan teknikal. Jadi perannya itu sini OD dari segi behavioral, struktural dan teknikal. Nah, dari behavioral itu perubahan sikap dan nilai-nilai dan ada perilaku baru. Ini perubahan sikap, nilai-nilai dan menghasilkan perilaku baru. Kemudian kalau dia strateginya perubahan struktur dan desain, pola hubungan baru. Kalau dia dari segi teknik, perubahan produksi dan metode proses baru. Tujuannya adalah kinerja meningkat. Ini. Nah, sekarang teknik intervensinya seperti apa? Nah, ada intergroup, ada ada latihan KPK-an, pengembangan organisasi, umpan balik, proses, intergroup activities, ini peningkatan hubungan baik antar kelompok, atau third party peacemaking. Ini ketika ada konflik di antara individu dalam karyawan itu, jadi konsultan itu berperan sebagai pihak ketiga menengahi sengketa. Atau biasanya itu perusahaan keluarga yang terjadi sengketa di antara sengketa di antara ahli waris gitu ya, yang akan menurunkan produktivitas perusahaan itu. Jadinya dibutuhkan orang ketiga untuk menengahi sengketa tersebut. Kemudian perubahan bersifat pengembangan organisasi. Nah, jadi di Amerika itu konsultan bisnis atau OD itu menjadi profesi badan yang regulasinya sendiri menjadi wadah bagi praktisi OD. Jadi sama seperti konsultan hukum, di sana itu konsultan bisnis itu juga menjadi sebuah profesi. Oke, itu ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran organisasi. Ini. Satu lagi pembelajaran. Ya, ini organisasi pembelajar. Nah, jadi di sini
eh, lebih pada proses dan tempat organisasi itu berkembang gitu. Lebih pada proses dan tempat organisasi itu berkembang. Nah, jadi organisasi pembelajar itu ini ada modul 5 halaman 547 ya. Jadi pengertiannya adalah ini. Itu adalah proses ya, dimana organisasi itu sadar akan kualitas, pola, dan akibat dari pengalaman sendiri untuk memahami pengalaman dan mental tersebut. Nah, jadi organisasi pembelajar itu adalah proses organisasi itu sadar akan kualitas, pola, dan akibat dari pengalaman sendiri gitu. Terus secara umum itu memahami lingkungannya dengan cermat gitu. Jadi lebih peka akan apa yang terjadi gitu. Jadi ada dua istilah yang hampir sama dan mempunyai arti berbeda ya, yaitu pembelajaran organisasional dan organisasi pembelajaran. Dalam bahasa Inggris itu disebut organizational learning dan learning organizational gitu. Nah, karena dia terdiri dari dua, pengembangan pengetahuan yang tidak mudah dilihat dan hasil kegiatan organisasi dan yang mudah dilihat. Nah, kita lihat perbedaannya. Jadi, organizational learning itu dalam bahasa Indonesianya pembelajaran organisasi atau pembelajaran organisasional atau pembelajaran dalam organisasi. Ya, jadi organizational learning itu pembelajaran dalam organisasi, sedangkan learning organizational organisasi pembelajaran. Nah, jadi organizational learning itu atau OL itu proses pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi. Jadi organizational learning itu proses yang terjadi di dalam organisasi. Sementara learning organizations itu tempat pembelajaran itu. Jadi pembelajaran organisasional itu proses ya, sementara learning organizational itu tempat. Jadi ada ini menurut Petler, organisasi pembelajar itu adalah organisasi yang mempunyai suasana di mana anggotanya mengembangkan potensi, memperluas budaya belajar, menjadikan strategi SDM sebagai pusat kebijakan bisnis, berada pada transformasi organisasi secara terus-menerus. Jadi organisasi pembelajar itu di mana potensi itu dikembangkan secara penuh, mempunyai budaya belajar, pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat kebijakan bisnis, dan proses transformasi secara terus-menerus. Nah, karakteristiknya seperti ini. Karakteristik organisasi pembelajar itu
Pembelajaran dilakukan secara keseluruhan. Dan seluruh anggota itu merasa itu penting. Dan dilakukan secara terus-menerus. Ada fokus atau kreativitas dan melahirkan pembelajaran. Berpikir sistem yang bersifat fundamental. Ada akses yang berkesinambungan. Aktivitas dicirikan sebagai aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Ada pengembangan kompetensi inti yang baik. Elemennya itu adalah struktur organisasi yang memadai, budayanya, pemberdayaan, kreasi ilmu pengetahuan dan transfer pengetahuan, teknologi pembelajaran, kualitas pembelajaran, strategi, lingkungan, kelompok kerja, visi pembelajaran, dan keterkaitan antar budaya. Nah, tapi faktor disiplin ada 5 faktor. Yang pertama, system thinking, personal mastery, mental model, shared visions, dan team learning. Kita akan lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama itu system thinking atau berpikiran sistem. Itu artinya berpikiran sistem ini berpikir secara menyeluruh ya. Intinya berpikir secara menyeluruh. Kinerja yang optimal, semua anggota unit saling memahami antar unit atau divisi. Jadi di sini kita akan melihat bahwa seluruh anggota karyawan atau seluruh individu dalam organisasi itu berpikir secara menyeluruh. Artinya tidak hanya memahami sistem kerja yang ada di bagian dia sendiri gitu, tapi keseluruhan divisi atau antara unit juga harus dipahami. Kemudian ego sektoral itu ketidakmampuan untuk bersinergi satu dengan lainnya. Nah, jadi ada namanya ego sektoral. Misalnya orang marketing hanya memahami bagian marketing, nggak mau tahu dengan bagian produksi gitu. Jadi ketika atau bagian produksi tidak memahami dengan bagian marketing. Jadi ketika memproduksi suatu barang, mereka produksi besar-besaran, rupanya bagian marketing atau penjualan akan kesusahan gitu. Jadi itu jadi seringkali dalam perusahaan orang hanya memahami apa yang dia kerjakan gitu, dan tidak memahami dampak pekerjaannya pada unit lain. Gitu ya. Itu disebut dengan ego sektoral. Jadi dalam berpikir sistem ini, struktur itu tanpa batas atau disebut dengan borderless organizational atau organisasi lintas fungsi. Jadi berbagi pengetahuan membuat proses pembelajaran lebih cepat. Jadi dalam berpikir sistem ini, setiap individu dalam perusahaan itu harus mampu memahami bagian di luar unit atau divisinya gitu. Jadi di sini yang ditekankan adalah jangan hanya memahami pekerjaan sendiri, setidaknya pahamilah bidang lain juga atau divisi lain juga, biar paham apa sih dampak dari pekerjaan kita terhadap pekerjaan yang lain gitu. Itu disebut dengan system thinking atau berpikir menyeluruh.
secara keseluruhan perusahaan, secara keseluruhan kita harus mampu memahami, oh ini proses kerja dalam perusahaan ini, gitu. Kemudian personal mastery ini disebut dengan penguasaan diri untuk beradaptasi. Penguasaan diri untuk beradaptasi. Nah, nggak semua orang ya bisa beradaptasi dengan cepat. Ada orang yang beradaptasi agak lama, ada orang yang sangat susah beradaptasi gitu. Nah, jadi tapi ya kita sebagai individu ya, terkadang kita tidak suka adaptasi atau tempat baru atau apa. Tapi proses adaptasi itu adalah suatu kemauan untuk meningkatkan kompetensi diri. Untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, belajar hal-hal baru. Nah, secara kita tidak sadar, terkadang dengan adanya perubahan itu, kita mau tidak mau ikut beradaptasi kan ya. Nah, adaptasi itu kita belajar hal-hal baru. Pekerjaan yang ditambahkan pada suatu pekerjaan, job enlargement atau job rotations. Nah, bagaimana caranya agar karyawan itu mampu memahami secara keseluruhan unit kerja perusahaan itu? Salah satunya adalah dengan karyawan itu bekerja di unit yang lain. Nah, makanya ada mutasi karyawan yang sebelumnya dia di bagian produksi, sekarang di bagian penjualan, sebelumnya di bagian marketing, sekarang di bagian keuangan gitu. Nah, jadi ada rotasi. Rotasi yang terjadi itu untuk meningkatkan pemahaman karyawan akan proses kerja perusahaan itu secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini berkaitan dengan yang kedua, karena yang pertama itu adalah berpikir secara menyeluruh, yang kedua itu adalah penguasaan diri untuk beradaptasi. Karena yang pertama untuk berpikir secara menyeluruh itu mampu memahami cara kerja perusahaan secara keseluruhan, yang kedua adalah proses adaptasi. Nah, apa yang kita dapatkan dengan personal mastery ini? Penguasaan pribadi, yaitu pengetahuan, kemampuan berinteraksi, menyelesaikan konflik, saling mengapresiasi. Nah, kita nih sering bilang ya, aku ini orang introvert gitu, aku susah beradaptasi, aku susah berkomunikasi sama orang gitu, aku itu orangnya pendiam gitu. Tapi dalam hal ini, dalam proses manajemen itu, kita tidak hanya memanajemen perusahaan gitu, tapi juga manajemen diri kita sendiri, meningkatkan kompetensi kita sendiri gitu. Karena meskipun seorang introvert, pendiam gitu, tapi kalau sudah masuk dalam sebuah pekerjaan, mau tidak mau ya harus mempunyai pengetahuan, kemampuan berinteraksi, menyelesaikan konflik, dan saling mengapresiasi gitu. Kemudian ada disebut dengan mental model. Mental model ini bagaimana cara berpikir dan bertindak gitu. Karena gimana ya? Kalau apa yang kita pikirkan, cenderung itulah yang kita lakukan gitu. Jadi hati-hati terhadap apa yang dimasukkan ke dalam pikiran ini ya. Jadi teman-teman jangan pikirkan, jadi jangan overthinking atau jangan terlalu mikirkan yang macam-macam gitu, karena suatu saat itu akan muncul dalam tindakan. Jadi mental model ini atau model mental itu disebut dengan bagaimana cara berpikir dan bertindak.
Nah, jadi bagaimana gambaran internal dunia itu merupakan gambaran internal perusahaan juga. Terus bagaimana ketergantungan kita pada asumsi dan kebiasaan. Nah, kita nih sering kali mengasumsikan, oh, misalnya nih seseorang nggak membalas WhatsApp kita, mungkin dia tersinggung ya, mungkin dia apa ya, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Tanyakan gitu, jadi jangan diasumsikan, tanyakan. Jadi bagaimana cara kita berpikir dan bertindak gitu. Jadi jangan membuat asumsi. Nah, selanjutnya how things work di dalam organisasi. Bagaimana sih proses kerja dalam sebuah organisasi itu? Gitu ya. Kemudian pembuatan model kerangka kerja konsep dini itu memungkinkan bekerja lebih cepat, perlu adaptasi, revisi, klarifikasi atau asumsi gambaran internal. Nah, jadi di sini dalam mental model ini itu merupakan bagaimana cara berpikir dan bertindak agar perlu agar cepat beradaptasi dan bekerja lebih cepat dan lebih produktif gitu ya. Nah, sekarang share vision itu membangun visi bersama ya, membangun visi bersama. Kita tahu bahwa setiap individu yang ada dalam perusahaan itu mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang pengalaman yang berbeda, budaya yang berbeda. Nah, apa yang menyatukan semuanya itu adalah kesatuan visi. Kesatuan visi ya. Meskipun kamu itu pendidikannya S1 misalnya, terus saya S2, terus yang lainnya S3, tapi terus pengalaman kita berbeda, tapi kita mempunyai kesatuan visi. Nah, karena kita mempunyai kesatuan visi dan kita harus bekerja dengan ritme yang sama. Nah, pemimpin itu menciptakan visi, namun rela visi tersebut dirumuskan ulang oleh orang lain gitu. Jadi harus terbuka. Nah, team learning ini adalah pembelajaran tim. Nah, di sini tim itu bukan perseorangan, tapi itu merupakan kunci sukses organisasi. Belajar bagaimana cara belajar. Nah, jadi semua individu itu belajar bagaimana cara belajar gitu. Learn how to learn. Mungkin teman-teman setelah sekarang Taiwan nggak boleh keluar-keluar lagi, mungkin harus belajar bagaimana belajar gitu ya. Belajar bagaimana cara belajar. Yang sebelumnya masih bisa keluar, sambil belajar makan apa dulu? Sambil minum cencunaicha atau sambil jalan kemana gitu. Tapi sekarang dengan harus di rumah aja udah mulai bosan gitu, harus kita belajar bagaimana cara belajar. Mungkin yang sebelumnya belajar dengan musik karena nggak ada orang di rumah, sekarang harus belajar diam-diam gitu. Jadi gimana sih cara belajar yang efektif dengan kita gitu. Kalau saya sih ketika saya belajar, saya nggak mau suasana yang ribut. Jadi karena ketika misalnya, dan saya nggak mau suasana yang ribut, saya nggak mau handphone saya bunyi-bunyi. Karena ketika saya udah mulai belajar nih, lalu ada notifikasi dari WhatsApp. Sudah saya lihat gitu, ada pesan di WhatsApp. Ya udah nanti aja lah ngeceknya gitu. Rupanya di pikiran saya, ada notifikasi di WhatsApp.
itu apa ya gitu, nggak tenang gitu. Jadinya cek dulu lah gitu. Udah pergi ke WhatsApp, ke Facebook dulu lah. Udah pergi ke Facebook, ke Instagram dulu lah. Sudah habis 2 jam gitu. Jadi jadinya ketika saya belajar itu matikan handphone, udah tinggal laptop aja. Kalau ada yang penting hubungi di email, udah gitu aja. Gitu, karena saya sudah belajar bagaimana cara saya belajar gitu. Jadi kalau mau efektif belajarnya ya udah matiin handphone, pergi ke tempat yang sunyi gitu. Nah, tapi sekarang dengan lockdown udah harus di kamar, udah nggak boleh kemana-mana, belum lagi dimulai belajar, teman udah datang minta ini, minta itu, ngomong ini, ngomong itu, jadinya nggak jadi belajar. Gitu ya. Jadi penting semua individu belajar bagaimana cara belajar gitu ya. Bagaimana cara belajar. Oke. Organisasi lintas fungsi, visi bersama, kemampuan organisasi mensinergikan tim gitu. Jadi dalam organisasi itu kerjasama tim itu sangat penting. Ya. Nah, jadi di sini katakan pembelajaran dalam organisasi akan semakin cepat kalau orang berbagi wawasan dan belajar bersama-sama. Ini kata mereka ya. Tapi mungkin selama kuliah kita masih senang untuk belajar sendiri-sendiri. Ya, kita masih senang untuk belajar sendiri-sendiri. Aku mau belajar sendiri, ngerjain tugas sendiri, kalau mau ujian belajar sendiri gitu. Tapi dalam organisasi kita dituntut untuk belajar bersama, berbagi wawasan gitu. Jadi nggak boleh yang cari muka, yang yang penjilat, yang apa segala macam gitu. Enggak, itu tidak sehat dalam sebuah organisasi. Yang sehat itu adalah berbagi wawasan dan belajar bersama-sama gitu. Nah, jadi dalam team learning itu, dalam pembelajaran itu menyatukan organisasi, orang-orang, pengetahuan dan teknologi. Ya. Tuh. Kemudian dalam subsistem pembelajaran kita akan melihat ada tingkat-tingkat pembelajaran itu, ada tipenya, ada keahlian dalam pembelajaran itu. Tingkatannya itu ada individu, tim atau kelompok, ada organisasi. Nah, jadi yes. Minta izin dulu, Bu. Mau sama majikan ambil nenek manusia. Oke. Siapa namanya tadi? Susmiati, Bu. Susmiati. Susmiati. Makasih, Bu. Oke. Kemudian dalam subsistem pembelajaran itu ada transformasi organisasi atau pemberdayaan manusia, teknologi dan pengetahuan dan teknologi. Nah, ini subsistemnya. Nah, jadi dalam tingkatannya pembelajaran ini ada individu, grup, organisasi ya. Tipenya ada adaptif, antisipasi, deutero dan action. Keterampilannya ini keterampilan yang dimiliki ada 6. Seperti yang tadi itu ya, keterampilan itu. Nah, subsistem transformasi organisasi itu ada visi, ada budaya, ada struktur, dan ada strategi. Nah, visi itu sudah tahu ya, tujuan, sasaran, arah yang ingin dituju. Sementara kultur atau budaya itu nilai-nilai, kepercayaan, sikap, praktik, prosedur, kebiasaan organisasi. Strategi itu tindakan, taktik, metode yang digunakan untuk mencapai visi dan sasaran. Dan struktur itu adalah kita udah tahu tadi, konfigurasi unit, departemen, dan divisi. Nah, dalam sumber daya manusia ini ada pegawai, konsumen, mitra kerja, masyarakat, supplier, dan manajer. Oke.
inilah dalam SDM dalam pengetahuan atau itu disebut dengan penguasaan, apakah menguasai skill tertentu, terus penciptaan atau menemukan ilmu tertentu, transfer, ini transfer atau penggunaan atau dan penyimpanan. Nah, dalam teknologi ada informasi, pembelajaran berbasis teknologi atau electronic performance support system gitu ya, atau disebut dengan TI, teknologi informasi, penyimpanan data, artificial intelligence gitu. Nah, kondisi yang dibutuhkan dalam organisasi pembelajaran, yang pertama itu kondisi komitmen pemimpin, blueprint perusahaan itu ya. Terus menghilangkan rasa takut organisasi, tindakan korektif terhadap pemimpin, komitmen senior, sistem manajemen kinerja. Itu bersifat kompensasi dan pencapaian visi yang telah ditetapkan. Terus kultur organisasi itu dan umpan balik ke pembelajaran. Nah, faktornya itu apa? Faktor yang menghambat organisasi menuju pembelajaran itu apa? Individualisme, terlalu individual. Penekanan hanya pada pelatihan formal, proses pembelajaran yang terpisah, non-listening environment. Jadi pihak manajer itu tidak mau mendengar, gaya kepemimpinan, suasana kerja yang tidak saling percaya, dan ada rasa takut. Ya. Oke. Nah, jadi ini ada perubahan persepsi atas perusahaan. Nah, kita sudah pernah belajar yang disebut dengan change management-nya. Jadi, jenis pembelajaran dalam organisasi itu ada namanya single loop atau first order learning, ada double loop, second order learning. Single loop itu penetapan tujuan pada suatu titik yang terukur dan berorientasi hasil. Sementara double loop mengevaluasi ulang tujuan organisasi, melibatkan perubahan dalam nilai theory in use, asumsi, dan strategi. Jadi single loop itu perubahan atau penetapan tujuan dan sasaran yang orientasinya kecil. Tapi double loop itu lebih pada tujuan organisasi. Itu dalam skala besar. Jadi single loop itu skala kecil, double loop itu skala besar. Ya. Oke, jadi pentingnya budaya organisasi untuk pembelajaran itu, yang pertama, karakteristik budaya pembelajaran itu. Terus kita lihat pemberdayaan karyawan yang tinggi, partisipasi, dan keleluasaan. Kemudian ada yang disebut dengan aspek kultur organisasi pembelajar, yaitu entrepreneurship dan risk taking, kepemimpinan fasilitatif, struktur organisasi, dan proses perencanaan strategi terdesentralisasi. Nah, sekarang juga kita melihat ada mindset di sini. Mindset itu sangat berkaitan dengan budaya organisasi. Nah, kemudian pengembangan kompetensi dalam menanggapi perubahan. Kompetensi yang dibutuhkan itu harus dari unconscious incompetence menuju unconscious competence. Jadi maksudnya dulu kita nggak sadar mempunyai kemampuan ini, ternyata sekarang kita sudah mampu gitu. Jadi sama seperti ketika kita naik sepeda ya. Sebelum kita tahu naik sepeda, kita sadar bahwa kita nggak bisa naik sepeda. Tapi setelah kita sudah bisa naik sepeda, kita bahkan nggak menyadari bahwa
kita sudah tahu naik sepeda gitu. Jadi dalam sebuah organisasi juga ada skill-skill tertentu yang mempunyai yang seharusnya kita miliki seperti itu gitu. Jadi mulai dari unconscious incompetence menjadi unconscious competence gitu. Jadi ada prosesnya ketika kita mempunyai skill tertentu. Ya, oke. Sampai di sini pertemuan kita. Absen dulu, Bu. Iya, saya absen ya. Saya ambil dulu apanya. Absennya. Oke. Saya absen satu-satu ya. Ipah Latifah. Hadir ya. Ipah. Ipah. Tadi Susmiati yang izin ya. Oke, Gunawan. Gunawan ada. Nana Maulina. Ana, tadi Nana ada nggak? Coba cek temannya ya. Ada di sininya ada, Bu. Oke, Nana. Daftar hadirnya ada. Oke, Nana ada. Terus Titi Wulandari. Titi. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Di daftar hadirnya ada. Oke. Herpianti. Ada, Kak. Ada ya. Ike Septiana. Coba cek ada nggak dia tadi di. Ada, Bu. Ada ya. Ada, Bu, di daftar. Oke. Hadir di daftar mah semuanya hadir, Pak. Oke, dia ada ya. Oke, Apriani hadir. Oke, Apriani hadir. Eva Ardita. Oh, Eva ada. Eva ada. Ada, Bu. Oke. Nyai Sumiati. Nyai Hadir, Bu. Nyai ada. Paijah. Ada itu. Hadir, Bu. Hadir. Ratih Dwi Sapitri. Hadir, Bu. Hadir. Ratih. Siti Kumaidah. Siti? Hadir, Bu. Hadir. Nur Anisak. Hadir, Bu. Hadir. Tusirah. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Zainul Aryardani. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Nur Hadi. Hadir. Endar Ajiat Moko. Hadir, Bu. Oke. Agus Susiyanti. Hadir, Bu. Oke. Mika. Oke. Titin Isari. Hadir, Bu. Oke. Oke, baik. Hadir, Bu. Iya. Oke, hadir ya. Cuma oke semuanya hadir. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat ya. Jangan sakit. Oke, hati-hati ya, jaga kesehatan, Iya, Bu. stay healthy. Terima kasih, Bu. Oke. Bye.